Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Rehan Mustafa ingin mempresentasikan bisnis analisa kami untuk Kalabeton dengan kasus-kasus sebagai berikut. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Desi dari Adiatri dan ketua tim saya. Silakan. Ya, saya Rem Mustafa. Saya Musaki Adinedo. Saya Muhammad Ridwan Pangestu. Dan saya Pringga Bima. Baik, tanpa langsung berbasa-basi, kita langsung saja ke kasus pertama, yaitu komposisi tipe produk apa yang paling menguntungkan untuk Kalabeton. Baik, akan dibacakan oleh teman saya, silakan. Berikutnya ada rencana komposisi produksi. Dalam analisa komposisi dan jumlah produk atau perencanaan produksi, hal yang paling dipertimbangkan adalah historis penjualan. Dikarenakan produksi yang melebihi penjualan dan produksi kurang dari permintaan juga akan menjadi kerugian bagi pabrik. Sehingga diperlukan sebuah komposisi dan jumlah produksi yang tepat. Kemudian dengan metode forecasting moving average, data historis penjualan selama 3 bulan terakhir akan didapatkan kemungkinan penjualan sebagai berikut, bisa dilihat di tabel. Next. Dengan pertimbangan data dari Bappenas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan adalah 4,27%, di mana pertumbuhan ekonomi berhubungan secara langsung terhadap pembangunan infrastruktur, maka penambahan produksi bisa dilakukan sebesar 4,27%, dengan hasil bisa dilihat di tabel. Next. Selanjutnya, perhitungan profit komposisi produksi dengan rencana komposisi total produksi yang paling optimal dan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, maka didapatkan keuntungan paling banyak untuk produk klaster. Untuk hasil perhitungan profit komposisi produksi dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Kemudian dapat kami simpulkan komposisi produksi yang paling menguntungkan yaitu perekat sebanyak 7.150 sak, plaster sebanyak 6.365 sak, acian sebanyak 1.585 sak, dan skim coat sebanyak 48 sak. Dengan produk plaster merupakan produk yang paling menguntungkan. Next. Iya, baik. Jadi kasus kedua yang diberikan kepada kami adalah apa sih komposisi tipe customer yang paling efektif untuk Kalabeton? Baik, silakan Mas Pringga Bima untuk membacakannya. Baik, untuk yang pertama, kita lakukan perakiraan penjualan untuk bulan Juni dengan moving average, di mana didapatkan hasil moving average. Seperti pada tabel, total penjualan adalah 14.638. Next. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan gross profit, di mana harga tiap customer berbeda dengan HPP, dan hasil gross profit tiap customer dapat dilihat pada tabel tertera. Next. Nah, selanjutnya adalah gross profit tiap paket penjualan. Untuk gross profit paket distributor ya adalah 1.667, untuk gross profit paket toko atau agen 20.000, dan untuk gross profit paket developer sekitar 130.000 rupiah. Next. Selanjutnya kita distribusikan produk pada penjualan paket, di mana developer mendapatkan 700 paket dengan berisi 700 sak perekat, 2.100 sak plaster, dan 700 sak acian. Dan untuk distributor mendapatkan 51 paket dengan 5.100 sak perekat, dan untuk agen 200 paket dengan 200 sak perekat. Next. Dari penjualan paket tersebut masih terdapat sisa dari kemungkinan kebutuhan untuk bulan Juni, maka sisa tersebut kami distribusikan dengan penjualan non-paket yang kami bagikan sesuai dengan perbandingan kebutuhan pada tiap customer, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah. Selanjutnya untuk kesimpulan, pada penjualan paket didapatkan perbandingan distributor 51, developer 7, dan untuk agen 2. Pada penjualan non-paket untuk perekat, distributor 86, developer 3, untuk agen 0,5, non-paket cluster, distributor 29, developer 3,1, untuk agen 1, dan non-paket acian, distributor 50, developer 0,1, dan untuk agen 10. Next. Ya, baik. Jadi kasus ketiga kami adalah strategi marketing yang paling tepat untuk Kalabeton. Silakan Mas Rehan Mustafa untuk membacakannya. Mohon maaf. Silakan. Baik, untuk strategi marketing kami memiliki 8 pertimbangan, yaitu seperti yang telah dipaparkan, dan kami fokuskan pada terutama di poin 3, 7, dan 8. 3 adalah second brand, dan untuk second brand sendiri karena berdasarkan informasi yang kami terima, dia tidak memiliki waktu yang menentu dalam kajiannya lebih lanjut dan tidak ada pendapatan yang bakal jelas yang akan kami terima di jangka panjangnya. Lalu untuk hasil forecasting dan opportunity cost akan kami paparkan di slide selanjutnya. Oke, ini tentang opportunity cost. Dari opportunity cost ini kita melihat dari dua input, yaitu terdapat input pendapatan tanpa jasa maklon dan pendapatan dengan jasa maklon.
Nah, dari dua hal tersebut kita mencari selisih, dan selisih ini yang akan menjadi opportunity cost. Apabila kita menerima, maka kita akan mendapatkan pendapatan tersebut, dan apabila kita menolak, maka pendapatan tersebut akan hilang atau akan kita tinggalkan. Next. Nah, berikut ini merupakan data forecasting simple moving average yang telah kami gunakan untuk menjawab soal 1, 2, dan 3. Next. Oke, berikut ini merupakan pendapatan hasil dari forecasting yang telah kami gunakan juga di jawaban 1, 2, dan 3 juga. Dapat next. Nah, ini merupakan grafik perbandingan biaya operasional dengan pendapatan pada saat dia tidak menggunakan jasa maklon. Nah, di sini terdapat gap antara biaya operasional dan gross profit atau pendapatan yang sangat jauh, bahkan minus, yaitu sekitar 100 juta, sekitar 100 jutaan. Oke, dapat di next. Nah, lalu apabila kita menggunakan jasa maklon, kita dapat menyempitkan gap, walaupun memang tidak surplus, tapi di sini dapat menyempitkan gap antara biaya operasional dan profit yang tadinya minus 100 jutaan, sekitar 100 juta, menjadi minus sekitar 50 juta. Next. Nah, maka dari pertimbangan-pertimbangan yang telah kami lakukan tersebut, kami memilih untuk merekomendasikan jasa maklon kepada perusahaan Kala Beton. Next. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.